Terus saja sekarang kan zaman nih udah sangat bebas ya. Sampai ke pergaulan remaja juga ada pergaulan bebas kayak gitu. Agak khawatir juga sih. Nah ini kan suka ada beberapa kasus yang mohon maaf ya kayak hamil di luar nikah gitu. Nah kalau misalnya laki-lakinya ini mau bertanggung jawab, nah itu gimana posisinya tuh saja? Maksudnya posisi gimana ya? Posisi hukumnya apakah nanti dia langsung menikah saja dalam kondisi si perempuannya lagi hamil, atau kan ada juga yang bilang nanti nikahnya setelah anaknya lahir. Nah itu menurut pandangan Islam baiknya seperti apa ya saja? Ya, jadi gini ya, tentang status anak di luar nikah ya, memang ini dilema ya. Kita kadang sebagai orang tua tuh kecolongan karena memang pas pandemi yang kemarin 2 tahun yang lalu tuh anak-anak tuh korban dari HP ya. Di situ kan HP itu kan bisa banyak mudorotnya. Jadi banyak tontonan-tontonan yang bukan seharusnya ditonton oleh seusia mereka. Dari situ akhirnya mereka mencoba, kemudian akhirnya ya sampai terjadi begitu ya. Jadi kalau memang ditanya masalah hukum, masalah Islam, di dalam Islam ketika ada seorang perempuan dia hamil di luar nikah, kemudian ada laki-laki yang mau bertanggung jawab, jadi nikah dulu ya, nikah dulu sebagai syarat. Namun setelah nikah itu jangan bercampur dulu ya. Nanti pada saat anak itu sudah lahir, maka dinikahkan lagi. Karena kan menikahnya tuh boleh menikah kalau anaknya sudah lahir. Kalau sudah lahir maka harus ada akad ya, pernikahan. Dan di sini anaknya itu nanti pada saat keluar, anak itu dinisbatkan kepada ibunya. Sampai masalah hukum tentang kewajiban memberi nafkah, misalnya ada seorang perempuan ini hamil di luar nikah, kemudian laki-laki ini nggak bertanggung jawab gitu kan, siapa yang memberi nafkah, siapa yang bertanggung jawab untuk menafkahi anak yang di luar nikah itu bukan bapak biologisnya, tapi yang wajib memberi nafkah adalah dari garis keturunan ibunya, jadi keluarga ibunya. Nah itu yang bikin kasihan. Kenapa? Karena walaupun bapaknya itu ada, tapi secara hukum pada saat anak itu keluar tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya, ayah biologisnya. Jadi dinisbatkannya itu kepada ibunya. Itu yang kasihan terhadap anaknya. Oke, jadi walaupun sudah menikah, sudah akad setelah melahirkan anak, itu tetap status anak itu tidak termasuk ke dalam anak biologis dari bapaknya. Iya, karena pada saat dia hamil itu belum terjadinya akad. Belum terjadi akad. Nah, ada pertanyaan lagi nih Ustazah. Kalau misalnya ternyata anak itu sudah dewasa dan mau menikah, berarti boleh nggak sih Ustazah kalau misalnya diwalikan oleh sang ayah yang tadi itu? Jadi posisi anak di luar nikah ini berbeda ya dengan hukum Indonesia. Kalau hukum berdasarkan hukum syariat Islam, pada saat anak itu menikah nanti besarnya, maka yang mewalikan itu adalah wali hakim. Tidak boleh wali ayah biologisnya, tidak boleh ya. Sampai dalam hal waris pun yang mendapatkan ya dari pihak ibunya gitu kan. Jadi dilema. Makanya kan sudah jelas-jelas ya, la taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Kenapa? Karena zina itu Masya Allah efeknya tuh bukan kepada yang pelakunya, efeknya tuh kasihan kepada anaknya. Anaknya tidak bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Sampai urusan menikah pun bapak biologisnya itu tidak bisa mewalikan. Kalau sampai bapak itu mewalikan, maka hukum pernikahan anaknya tidak sah. Kalau tidak sah berarti kan zina dong. Maka dari itu Ustazah himbaukan kepada anak-anakku semua, para kaula muda khususnya yang sedang mengalami pubertas, lagi menyenangi lawan jenisnya, maka di sini hati-hati ya. Jangan sampai terpancing dengan kenikmatan sesaat yang berujung kepada penderitaan, kesengsaraan kepada anak turunan dan seterusnya dan seterusnya. Jaga ya, jaga jangan sampai kita terperosok oleh kenikmatan yang hanya sesaat. Bentengi diri dengan mempertebal keimanan supaya tenang di dunia,
siap di akhirat.